Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, debt to equity ratio, pada data rasio keuangan perusahaan. Boleh di next. Kami terdiri dari Novia Ramadanti dengan NIM 221, Ismanda Dewi Rukmana dengan NIM 222, Denta Bambang Wibawa dengan NIM 223, Muhammad Najib Nasrullah dengan NIM 224, Aprijal Basit dengan NIM 225, dan Bimo Hendrianto dengan NIM 227, lalu ada Rizkia Syakira dengan NIM 229, dan terakhir ada Wulan Sari Seliani dengan NIM 270. Oke. Selanjutnya, kami akan langsung saja pada materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menyampaikan tentang materi latar belakang. Struktur modal merupakan masalah yang penting bagi perusahaan karena baik tidaknya struktur modal akan mempengaruhi secara langsung terhadap posisi keuangan perusahaan yang akan berdampak juga pada harga saham. Semakin tinggi rasio ini berarti modal sendiri semakin sedikit dibanding hutangnya. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Selanjutnya, struktur modal, tinggi rendahnya debt equity ratio akan mempengaruhi tingkat pencapaian return on equity atau bisa disebut ROE. Perusahaan jika biaya yang ditimbulkan oleh pinjaman, cost of debit, per KD lebih kecil daripada biaya modal sendiri, cost of equity, maka sumber dana yang berasal dari pinjaman atau hutang akan lebih efektif dalam menghasilkan laba, meningkatnya return on equity, demikian sebaliknya. Brigham 1983. Semakin tinggi DER menunjukkan semakin besar kepercayaan diri pihak luar jika hutang besar mengindikasikan bahwa prioritas pertama sumber dana dari hutang. Hal ini bertentangan dengan teori pecking order. Namun menurut teori profitabilitas, hutang yang besar akan menimbulkan biaya hutang yang besar. Hal ini sangat memungkinkan kecilnya laba perusahaan. Dengan demikian, pengaruh antara DER dengan ROE adalah negatif. Hal tersebut didukung oleh pecking order teori yang menetapkan suatu urutan keputusan pendanaan di mana para manajer pertama kali akan memilih untuk menggunakan laba ditahan, kemudian hutang dan modal sendiri eksternal sebagai pilihan terakhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada struktur modal diukur dengan debit to equity ratio atau rasio total hutang dengan modal sendiri dengan rumus DER, yaitu total debit dibagi equity. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan yang pertama likuiditas, yang kedua aktivitas, yang ketiga profitabilitas. Berikutnya ada metode penelitian. Jenis penelitian, penelitian kuantitatif merupakan tipe penelitian untuk menganalisis pengaruh beberapa variabel terhadap variabel lainnya. Tujuannya untuk menguji hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Jenis datanya yaitu data kuantitatif, yaitu jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Yang ketiga ada sumber data, yaitu data sekunder. Dalam penelitian ini dapat dipengaruhi dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Untuk sampelnya yaitu metode sampling, metode 23 purposive, sampling merupakan metode penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Maka diperoleh jumlah sampel untuk penelitian ini sebanyak 5 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Ada 5 perusahaan, yaitu PT IPIS Deko Tbk, PT Astra, PT Indonesia Fondasi Raya, PT Wika Karya Beton, dan PT Puradela Lestari. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, variabel penelitian. Yang pertama itu variabel dependen, yaitu debt to equity ratio atau DER. Yang kedua variabel independen, return on asset atau
ROA yang rumusnya EBIT dibagi total aktiva dikali 100%. Lalu selanjutnya ada return on equity atau ROE, yaitu rumusnya EAT dibagi equity dikali 100%. Untuk teknik analisis data, analisis regresi linear berganda adalah analisis hubungan antara satu variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Adapun data perangkat lunak dianalisis menggunakan SPSS untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan digunakan model regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah X1 tambah X2 tambah E. Yang dimana itu adalah koefisien konstanta, X1 adalah ROA, X2 adalah ROE, Y-nya adalah DER, E-nya itu error. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ya ini kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini terdiri dari variabel X1 independen, variabel X yang kami analisis sebagai variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, yaitu profitabilitas dengan menggunakan return on asset atau ROA dan return of equity atau ROE. Dan untuk variabel Y-nya, variabel dependen yang kami analisis yaitu variabel yang dipengaruhi yaitu struktur modal dengan menggunakan debt to equity ratio atau DER. Nah, dari kerangka pemikiran ini kami merumuskan 3 hipotesis. Yang pertama, pengaruh ROE terhadap struktur modal DER. Maaf, yang pertama pengaruh ROA terhadap struktur modal DER, dan yang kedua pengaruh ROE terhadap struktur modal DER, dan yang ketiga pengaruh ROA dan ROE terhadap struktur modal DER. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, dari hasil perhitungan faktor-faktor modal PT pada tahun 2019 menghasilkan ROA sebesar 11,50, sedangkan ROE 21,23, dan debt to equity ratio atau DER 127,05. Sedangkan pada tahun 2020 ROA-nya yaitu 1,04, ROE-nya 5,71, dan DER-nya 102,97. Dan tahun-tahun berikutnya seperti yang kalian lihat di slide ya. Dan yang terakhir tahun 2023 ROE-nya sebesar 1,23 dan ROE-nya 27,09 dan DER-nya 36,75. Berikutnya hasil perhitungan faktor-faktor struktur modal PT Astra Tbk tahun 2019. ROA-nya 3,09 dan ROE-nya 6,99, sedangkan debt to equity DER 41,25. Dan tahun-tahun selanjutnya bisa dilihat di slide ya. Yang terakhir 2023 ROA-nya 5,13 dan ROE-nya 13,81, DER-nya 38,04. Berikutnya hasil perhitungan faktor-faktor struktur modal PT Fondasi Raya Tbk tahun 2019. Return on asset atau ROA yaitu sebesar 0,81 dan return on equity atau ROE sebesar minus 0,74 dan debt to equity ratio atau DER 155,37. Dan tahun-tahun sebelumnya kalian bisa lihat sendiri di slide selanjutnya. Hasil perhitungan faktor-faktor struktur modal PT Wika Beton Tbk tahun 2019 ROA-nya yaitu sebesar 4,11, ROE-nya 13,85 dan DER-nya 259,81
Dan tahun-tahun sebelumnya kalian bisa lihat ya guys ya. 2023 0,06 itu angka ROA-nya. Lalu ROE-nya yaitu minus 123,97 dan DER-nya 981,05. Lanjut, hasil perhitungan faktor-faktor struktur modal PT Sura Delta Lestari Tbk tahun 2019, ROE-nya sebesar 16,91. ROE-nya sebesar 20,56. DER-nya sebesar 17,27. Dan tahun-tahun berikutnya ada di sini. Yang terakhir 2023 ROA-nya sebesar 8,12, ROE-nya 20,58 dan DER-nya 14,26. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian di sini ada hasil dari perhitungan SPSS. Yang pertama ada model summary yang menghasilkan R-square sebesar 0,625 yang berarti 62,5% variabel struktur modal atau debt to equity ratio dapat dijelaskan oleh variabel independen yang meliputi return on equity atau ROE dan return on asset atau ROA. Sedangkan sisanya 100% dikurangi dengan 62,5% menghasilkan nilai 37,5% yang dijelaskan oleh faktor-faktor model lain yang tidak dianalisis. Kemudian terdapat tabel ANOVA yang memiliki nilai F sebesar 20,984 dengan nilai SIC sebesar 0. Kemudian yang terakhir ada tabel koefisien yang menghasilkan nilai ROA pada nilai T sebesar 1,418 dengan nilai SIC 0,170 dan ROE memiliki nilai T sebesar minus 6,041 dengan nilai SIC-nya 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya lanjut ke hasil uji hipotesis. Hasil uji hipotesis 1, pengaruh return on asset terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel koefisien, dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk variabel X1 terhadap Y sebesar 0,170 lebih dari 0,05 dan nilai T hitung 1,418 kurang dari T tabel 1,741 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 1 atau H1 yang mengatakan aktivitas berpengaruh positif terhadap struktur modal pada penelitian ini diterima karena aktivitas menggunakan return on equity atau ROE variabel X1 berpengaruh positif terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER, variabel Y. Kemudian hasil uji hipotesis 2, pengaruh return on equity terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada tabel koefisien, dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk variabel X2 terhadap Y sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung minus 6,041 lebih dari T tabel 1,717 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 2 atau H2 yang mengatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal pada penelitian ini ditolak karena aktivitas menggunakan return on asset atau ROA variabel X2 berpengaruh positif terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER variabel Y. Next. Selanjutnya hasil uji hipotesis 3 atau pengaruh return on asset dan return on equity terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER. Berdasarkan uji regresi pada tabel ANOVA, dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai F hitung 20,984 lebih dari F tabel 3,42 sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 3 atau H3 secara simultan berpengaruh antara aktivitas menggunakan return on asset, variabel X1 dan profitabilitas menggunakan return on equity sebagai variabel X2 terhadap struktur modal debt to equity rasio DER sebagai variabel Y. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kemudian di sini ada kesimpulan. Dapat disimpulkan pembahasan dan analisis di atas bahwa
Struktur modal pada setiap perusahaan ditetapkan dengan memperhitungkan berbagai aspek seperti kemungkinan akses dana, keberanian perusahaan menanggung risiko, rencana strategis pemilik, serta analisis biaya dan manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh dari setiap sumber dana. Pada setiap sumber dana yang dapat digunakan oleh perusahaan memiliki kelebihan dan kekurangannya terkait dengan status perusahaan itu sendiri. Dengan adanya analisis struktur modal debt to equity ratio atau DER di 5 perusahaan dengan mengacu pada data laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi perusahaan, maka didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal atau DER diantaranya aktivitas dengan menggunakan return on asset (ROA) dan return on equity (ROE). Kemudian, dari hasil analisis dengan menggunakan software SPSS, didapatkan hasil regresi linear berganda yang dapat menentukan apakah adanya pengaruh atau tidak antara variabel X dan variabel Y sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis 1 atau H1 yang mengatakan aktivitas berpengaruh positif terhadap struktur modal pada penelitian aktivitas menggunakan return on equity variabel X1 berpengaruh positif terhadap struktur modal debt to equity ratio DER atau variabel Y. Kemudian yang kedua itu ada hipotesis 2 yang mengatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap struktur modal pada penelitian ini ditolak karena aktivitas menggunakan return on asset atau variabel X2 berpengaruh positif terhadap struktur modal debt to equity ratio. Kemudian yang ketiga itu ada hipotesis 3 secara simultan berpengaruh antara aktivitas menggunakan return on asset dan profitabilitas menggunakan return on equity terhadap struktur modal debt to equity ratio DER atau variabel Y. Oke, itu tadi pemaparan terkait analisis faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal debt to equity ratio pada data rasio keuangan perusahaan. Semoga dengan adanya analisis tersebut dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita khususnya terkait struktur modal. Sekian dari kami, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.